Apa mau dikuliti? Seperti saya kuliti kitab Al-Fiqh An-Nahdiyah. Itu kan bentuk sesumbar. Jadi, mari diwujudkan saja sesumbarnya itu. Atau bahkan teman-teman di kolom komentar mendukung Ismail Holili untuk bikin kitab tandingan. Ya, moncang ngereng metu rejia, angok pote mata daripada pote tolang. Kalau sudah sesumbar begitu kan, kalau tidak dikerjakan kan, itu dus. Itulah. Kalau menurut saya, kalau menurut orang lain tidak begitu, ya enggak apa-apa. Sekarang saya mau baca-bacakan motivasi atau support dorongan dari teman-teman di kolom komentar terhadap Ismail Holili. Dari Aji Channel, coba Mas Rifki tanya berapa karya-karya kitab Ismail Holili, ada berapa, kualitasnya seperti apa? It's Velish, semangat Gus untuk mencerdaskan umat dengan adanya kitab Kiai Imad. Boleh dikaji mana-mana kiai yang nggak sependapat, silakan bantah secara ilmiah. Dari Burhan, karena hal ini maka Lora Ismail terlihat jelas tingkat keilmuan dan pemahaman, serta penerapan dalam kehidupan sampai sejauh mana. Bukan terlihat sebagai seorang yang alim. Dari Ahmad Gunawan, kirim aja Kang, biar mereka sama-sama buat antitesisnya kalau memang mereka alim. Dari Edi Supardi, orang alim akan selalu menghargai karya orang lain. Meskipun dia tidak setuju dengan karyanya, dia akan bantah dengan tandingan, bukan dengan pelecehan-pelecehan. Pelecehan itu menandakan kualitas kematangannya belum. Dari Joko Sumarto, Rizik mau bikin kitab, bantuin tuh Mail Kol, biar kitab Kiai Imad terbantahkan. Tapi sebelum nulis, datangi dulu Kiai Ja'far Sodik yang di Arab 10 tahun, dan Mail Kol berapa tahun di Yaman. Saya setuju itu, ditulis kitab bantahan dari kitab Kiai Imad. Dari Kodiraj TN, WK, musuh Kibin gak perlu diambil pelengan Mas Rifki. Kalak lek geleen, terus emot ketawa. Ditunggu kulitan dari Lora Ismail Holili pada kitabnya Kiai Imad. Paling-paling yang dikomen bukan bobot isinya atau dalilnya, tetapi hal-hal receh masalah pemakaian kata-katanya, bukan inti isinya. Kayak Pak siapa tuh, Kurtubi, yang janji buat bom atom Februari tahun lalu tapi sampai sekarang nggak keluar-keluar. Karena bingung mau membelanya seperti apa, termasuk si Wafi janjinya zong. Pasti repot Kibin mau membelanya, mentok bawa-bawa kiai-kiai atau ulama-ulama yang sudah wafat. Kok nggak cerdas belas dengan pengetahuannya sendiri. Lanjut Mas Rifki, gaspol, no kendor-kendor. Terkait mempermasalahkan pemakaian kata-kata, itu saya sih udah mempersiapkan materi itu untuk Kurtubi sebenarnya, cuma belum saya keluarkan karena waktu itu ya sudah saya putuskan ini tidak penting-penting banget lah gitu. Saya akan mengutip dari Grand Al Azhar Syekh Al Jurjawi kalau tidak salah, tapi kapan-kapan lah saya bikinkan materinya. Dari Arif Rizal, semoga mereka berani membaca dan mengupasnya. Iya, saya setuju itu, baca, kupas, kuliti, kalau pakai bahasa Ismail Holili ya. Wiryo Gendeng, Ismail Holili sepertinya perlu tes DNA Gus. Dalbanero, babi Alawi pada kemana nih? Kok nggak ada yang berani nongol bantah tesis dengan antitesisnya? Mzen, tantangan Keimat untuk berdebat tentang nasab Baklawi masih berlaku, Mail. Tak perlu olok-olok kitabnya. Sikap begitu sama persis kayak si Kabib Kanif Alatas. Ahmad Syaihu, kami sangat mengapresiasi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tanda seru, tanda seru, tanda seru. Kalau Kang Mail Holili, apa prestasinya? Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya. Arta era baru, bilangin sebagai akademisi pesantren, ya wajiblah menguliti kitabnya monggo. Bila perlu bantah dengan kitab. Islam jadi lebih besar dari perjanjian Hudaibiyah yang membebaskan dialog Islam. Iya, saya juga mendorong, mensupport, memotivasi Mail untuk menguliti kitab Kiai Imad. Kan dia bahasanya kan, apa mau dikuliti? Loh ya dikuliti. Kan bahasa apa mau dikuliti itu artinya dia memiliki kemampuan, dia bisa melakukan, kemudian
memposisikan sebagai kitab Kiai Imad itu bernilai buruk, sehingga kalau dikuliti itu akan kelihatan buruknya begitu kan. Dan dia memposisikan diri sebagai posisi yang benar dari bahasa, apa mau dikuliti gitu kan. Lo ya dikuliti, saya mensupport, mendorong, memotivasi, sangat mendukung Mail untuk menguliti kitab Kiai Imad. Sebagaimana Arta Era Baru ini mengatakan wajiblah menguliti kitabnya Kiai Imad. Monggo begitu. Bila perlu bantah dengan kitab. Ayo Mail semangat. Ali Yudin Abi, kita lihat Ismail bikin kitab. Kayak apa kualitasnya? Ayo kalau berani. Gak usah kitab nasab, masalah fikih. Kita pengen tahu kualitas literasinya. Salam waras. Nah, itu didorong oleh Bapak Aliuddin Abi kepada Mail untuk bikin kitab. Dari Sianubara, jangankan satu Lora Ismail, 1000 pun Lora Ismail, kalau tanpa dalil yang akurat, maka tidak berpengaruh, kecuali Lora Ismail membawa dalil dari abad 4, 5, 6, 7, itu pun bukan dari eksternal, tapi harus dari kitab-kitab dari non-Ba'alawi. Titik. Dari Muhammad Al-Mustafa, kalau Mael merasa lebih pintar dari Kiai Imad, ayo bikin kitab bantahannya. Tuh, ayo Mael, semangat bikin kitab bantahannya. Ini banyak yang mendukung. Dari Antum Wae, Nasab Alwi, tesis Kiai Imaduddin. Kiai Gus Ulama menafsirkan siapa dirinya. Ada yang tawadu, ada yang sombong, ada yang bergembira, ada yang marah, ada yang celengean. Pantas ulama tidak maksum karena sisi kemanusiaannya. Herannya, mereka tahu dalil, apal dan pintar ngoceh, namun tiada mampu introspeksi. Bin Gibin. Dari Rawing, coba Ismail Holili isbat nasab Ba'alwi pakai Al-Quran di kepala. Kalau memang hakul yakin nasab Ba'alwi sambung ke Nabi, kayak Dus Auzi. Dari Lana, kadar keilmuan seorang terukur dari kemampuan menulis. Oke. Dari Bagus Dewe, tes aja, gak ada yang berani dari dulu. Dari Bagus Wijaya Kusuma, itu Ismail, itu klaim anak kiai bukan? Coba telusuri, mengatasnamakan Gus, Lora, sudah banyak Mukibin ngaku-ngaku Gus, Lora, Buya, Kiai, bahkan yang lebih gila lagi, ngaku ulama, jauh dari kebenaran disiplin ilmunya. Dari mana? Tidak ada. Ingat, orang yang memframing ngaku-ngaku itulah kepalsuan. Coba dites DNA, pada ngacir semuanya. Apalagi rekam sejarah digital tidak akan hilang. Sudah waktunya kita bangkit melawan, meluruskan semuanya, mensucikan nasab baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Warsita Wijaya, tetap kirim kitab Kiai Imad, nanti akan keluar sifat aslinya. Mukibin akut apa bukan? Dari MHJ Purwo Direkso, kalau merasa lebih pintar dari Kiai Imad, jangan hanya sinisme, tapi Kiai Lora Ismail tinggal tandingin saja dengan antitesisnya, sehingga kelihatan pinternya. Tuh ada tuh motivasi, dukungan dari Bapak MHJ Purwo Direkso. Ayo Mail bikin antitesisnya. Dari Ahmad Mufid Ridho, Ismail Holili itu siapa? Nggak penting juga. Kalau dia orang penting, pasti menulis bantahan kitab yang berimbang. Nyatanya, dia bukan siapa-siapa. Kemudian dari Farid Apud, baiknya bagi yang tidak sepaham dengan isi kitab Kiai Imad, bikin saja kitab yang membantah kitab Kiai Imad. Allah pasti sudah memberikan jalan keluar yang paling mudah buat saya yang bodoh. Dari Rozi Fatur, bilang sama Lora Ismail, jangan modal mulut. Kalau Kiai Imad pakai kitab, dia juga harus nulis kitab. Jangan modal mulut. Masa udah sekolah jauh-jauh ke Tarim, gak bisa nulis kitab? Kitab harus dilawan dengan kitab, bukan dengan mulut. Tuh, ada lagi tuh. Motivasi, dukungan buat Mail bikin kitab. Ayo Mail, semangat bikin kitabnya. Dari Benny Beo, sebagai seorang yang mengaku ulama, sebaiknya Lora Ismail Holili dalam kurung jika mampu segera menulis kitab sejenis dalam kurung Nasab Ba'alawi untuk menyanggah isi kitab Kiai Haji Imaduddin. Dari P3ND OSA, logika saya yang awam, kalau emang Holili bisa membantah tesis Kiai Imad,
dan data yang dia bawa benar, sudah pasti Holili sudah jadi garda terdepan Robito. Bahkan mungkin fotonya sudah terbacang di Robito. Simple. Kemudian emot ketawa-ketawa. Dari Zidni. Nggak usah didengerin, Gus. Ismail itu memang sangat sombong, selalu menuduh dan merendahkan orang lain yang tidak sependapat, akan menuduh Wahabi dan lain-lain kepada Kiai Imad. Tapi percayalah, kebenaran akan menunjukkan jalannya. Semangat Kiai Imad, lope. Dari Fikri Pratama, semoga tidak disebar. Oh, ini sudah. Dari Basit aja, dia itu tinggal di desaku, Mas. Desa Geger, Barak Gunung, Barak Embong, dekat Kelebun Geger. Oh, dan juga dia saat ini juga akrab sama ponakanku, Soleh Abdi Jaya. Pondok beliau masih tergolong baru di desaku, Desa Geger, dekat kakekku juga. Jadi saya agak paham dengan beliau, situasi dan kondisi beliau saat ini. Kemudian dari Wong Edan Cinta NU, Holili menunjukkan kebodohan ilmunya karena sudah merasa sombong atas ilmunya. Orang kalau cerdas, apalagi berilmu, tentunya dia akan membacanya terlebih dahulu baru dikoreksi. Lalu bikin tandingan antitesis ke Haji Imaduddin Usman, baru diajak diskusi ilmiah, itu baru benar. Tapi sayang hanya framing saja dengan kebodohannya. Dari Sandirono, maju terus Kiai Imaduddin, faktanya sekarang banyak orang tersadarkan dari doktrin Habib, termasuk saya. Itu kira-kira komentar yang relevan yang bisa saya bacakan dalam konteks mensupport, mendukung, memotivasi Ismail Holili untuk membuat kitab tandingan, membuat antitesis, atau menguliti kitab Kiai Imad. Kan sudah sesumbar secara tidak langsung dari status Facebook yang ditulis oleh Ismail Holili. Apa mau dikuliti seperti saya kuliti kitab Al-Fikro An-Nahdiyah? Itu kan bentuk sesumbar. Jadi mari diwujudkan saja sesumbarnya itu, dikuliti, dibikin live boleh, live YouTube atau live Facebook atau live apapun lah di depan publik, atau bikin seminarnya boleh, atau bikin apa begitu ya, atau bahkan teman-teman di kolom komentar mendukung Ismail Holili untuk bikin kitab tandingan, kitab yang membantah atau mematahkan isi kitab dari Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya muncang ngereng metu rejia angok pote matang daripada pote tolang. Kalau sudah sesumbar begitu kan, kalau tidak dikerjakan kan itu dus, itulah. Kalau menurut saya, kalau menurut orang lain tidak begitu, ya enggak apa-apa. Ada informasi yang menarik juga. Salah satu pondok pesantren yang dikirimi kitab Minhajun Nasabin itu tiba di sana dan kemudian katanya dibakar. Tapi saya tidak tahu, belum tahu apakah informasi itu betul, benar, atau bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Nanti mungkin di next video lah ya.